Selamat hari Minggu semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita selalu berada di lindungan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Hari ini saya mau menyapa khususnya untuk adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Untuk adik-adik, jangan lupa cuci tangan dan juga menggunakan masker sebelum keluar rumah. Dan untuk kita semua, marilah kita saling tolong-menolong dengan cara melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kita harus meyakini dengan iman kita bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang indah untuk masa depan kita. Tidak perlu kita bersedih, tidak perlu kita merasa kecewa. Karena semuanya akan datang tepat pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu terlambat. Semuanya akan datang dengan penuh dengan berkat. Selamat hari Minggu, umat Allah. Setiap kita dipakai Allah untuk menjadi persemaian bibit terbaik dari Allah. Kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih-Nya. Namun kita pun berhadapan dengan lalang-lalang yang mengganggu pertumbuhan itu. Dan dari buahnya lah kita akan dikenal. Hari ini, dalam rangkaian ibadah minggu yang dilayani Saudara Theo Dandel, SSI Teol, kita bersama-sama hendak menyimak pendalaman makna lalang di tengah gandum. Saudara Theo Dandel adalah tenaga kategorial kita untuk remaja GKI Muara Karang. Hari ini kita juga merayakan sukacita 70 tahun BPK Penabur dipakai Allah sebagai persembahan pelayanan yang dianugerahkannya kepada kita. BPK Penabur adalah lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dan kembangkan bersama. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama membaca Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17 secara berbalasan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang ampuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanlah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan KJ 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita melangsungkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Juga besertamu. Umat Tuhan, persemaian benih kasih tidak selalu tumbuh sendiri. Di antara benih kasih, tumbuh juga lalang-lalang kejahatan dan sikap penolakan atas kasih Allah. Kisah perumpamaan tentang lalang di antara gandum akan didalami oleh saudara Theo Dandel pada ibadah hari ini. Umat Tuhan, mari kita siapkan diri dalam menyambut ibadah kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan KJ 17, bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Allah yang setia, yang selalu menumbuhkan benih kasih dalam hidup kami datang dalam ungkapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Setiap hari, kami merasakan balutan kasih yang sedemikian besar. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah bahkan menumbuhkan benih kasih yang ditaburkan pada ladang yang tersedia. Namun, apakah yang kami lakukan? Pertumbuhan kami justru sering terhambat. Bahkan kami tergerus oleh pertumbuhan lalang di antara gandum itu. Kami sering terjebak dalam sikap meruntuhkan tebaran kasih Allah itu ketimbang bersaing dengan lalang yang menghimpit kami. Ampuni kami ya Allah, ampunilah kami yang sering dikalahkan oleh pertumbuhan lalang itu. Kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan KJ 40 bait 1 sampai dengan 3. Ajaib benar anugerah. Ku
dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan Roma 8 ayat 12 sampai 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyi kembali dari NKB 127 bait 1 sampai 3. Ya Tuhan, Kaulah penebus.
yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius 13 ayat 24-30 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang kerajaan sorga. Apabila kita membaca bagian awal dari Injil Matius, kita menemukan seruan dari seorang Yohanes Pembaptis yang mengatakan kerajaan sorga sudah dekat. Dan berbicara tentang kerajaan sorga yang sudah dekat, kita tidak sedang bicara tentang sorga yang jauh di sana dan kelak kita ke sana, melainkan kerajaan sorga yang datang kini dan di sini, dan senantiasa dinyatakan hingga pada saat ini. Saking sudah dekatnya, mujizat-mujizat dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus sebagai wujud kuasa Allah atas dunia ini. Di masa kini, dan mungkin juga sudah sejak lama, muncul pertanyaan merespons keyakinan ini. Apabila kerajaan sorga sudah dekat dan Allah berkuasa atas dunia, lalu mengapa masih ada kejahatan di dunia ini? Bukankah Allah itu maha kuasa? Mengapa dengan kuasanya ia tidak langsung saja menghilangkan kejahatan dari dunia ini serta menghukum mereka yang melakukannya? Tentu kita geram melihat kehidupan kita pada saat ini. Kita menemukan kejahatan, kriminalitas masih marak terjadi. Apalagi di masa pandemi ini. Beberapa orang memanfaatkan situasi tidak kondusif seperti saat ini
untuk merencanakan dan melakukan tindak kejahatan. Lihat saja tayangan berita kita. Para pelaku kejahatan dari berbagai kalangan dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan, dari pembunuhan hingga praktik korupsi, dari masyarakat jelata hingga aparat pemerintah. Kita ingin keadilan. Kita ingin agar Allah segera menindak kejahatan. Namun apa yang terjadi? Bagaimana realitanya pada saat ini? Kejahatan masih ada, masih marak hingga pada saat ini. Dan mungkin dalam waktu mendatang kita akan menemukan terungkapnya kasus kejahatan yang sudah terencana dari masa kini. Lalu pertanyaannya, kerajaan surga itu sungguh-sungguh sudah dekat? Atau jangan-jangan kerajaan surga itu masih jauh? Tentu tidak demikian. Penulis Injil Matius menyatakan kerajaan surga sudah dekat. Dan benar, sungguh-sungguh sudah dekat. Perumpamaan kerajaan surga seperti gandum dan lalang di ladang memberikan gambaran dan pemahaman yang menarik bagi kita. Lalang seperti kita ketahui merepresentasi anak-anak si jahat, yaitu mereka yang melakukan kejahatan dan menyesatkan banyak orang. Mereka yang menolak kerajaan Allah dan hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan gandum adalah anak-anak kerajaan, yaitu mereka yang menyambut kerajaan Allah dengan memberi diri bertobat dan melakukan firman-Nya. Lalang hidup dan menjadi parasit bagi gandum. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan sang penabur? Sang penabur justru membiarkannya bertumbuh bersama, baik gandum maupun lalang itu. Ini pun hendak menunjukkan bahwa di dalam kerajaan surga yang sudah dan semakin dekat itu, Allah mengizinkan mereka yang baik dan yang jahat hidup bersama. Sang anak manusia berkata, biarkanlah mereka bertumbuh bersama hingga waktu menuai. Ia membiarkan di sini bukan berarti dibiarkan bertumbuh sendiri, melainkan dirawat, dipelihara. Lalang yang menjadi parasit pun tidak bisa tidak memperoleh pertumbuhan melalui pemeliharaan gandum. Dan begitulah kuasa pemeliharaan Allah. Ia tidak bisa dibatasi hanya pada sekelompok tertentu saja. Allah melimpahkan pemeliharaan dan pertumbuhan bagi semua. Saya yakin kita yang membaca Matius 13 tadi tidak akan melewatkan pernyataan bahwa anak manusia sendiri yang menghukum segala sesuatu yang menyesatkan dan mereka yang berlaku jahat. Sedangkan orang-orang benar bercahaya, bersinar di dalam kerajaan Bapa mereka. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa anak manusia mengizinkan semua bertumbuh bersama hingga masa menuai. Saya mau mengajak kita untuk melihat, menelisik lebih dalam apa maksudnya bertumbuh di dalam bacaan kita ini. Kata bertumbuh yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu auxano tidak hanya berbicara tentang menjadi lebih besar secara fisik, namun juga berarti proses secara spiritual, iman, termasuk di dalamnya melibatkan kedewasaan, pola pikir yang mengarah pada perubahan yang lebih baik, pada transformasi. Waktu bertumbuh bisa kita maknai sebagai waktu untuk berproses, untuk melihat diri, memperbaiki diri, dan berkomitmen untuk senantiasa bertobat. Dari sini kita memahami bahwa pertumbuhan adalah anugerah Tuhan. Pertumbuhan adalah kesempatan dari Tuhan bagi semua orang. Di dalam waktu bertumbuh itu, Allah memberi ruang dan waktu bagi semua untuk berproses bersama. Proses yang di dalamnya memungkinkan kesempatan perubahan, kesempatan bertransformasi. Dan inilah kerajaan surga, sebuah realitas yang memberi ruang dan waktu pada proses. Sebagaimana kerajaan surga itu sendiri berproses, sudah ada dan terus menyatakan dirinya. Allah yang adil itu mengizinkan seluruh ciptaan untuk bertumbuh. Jelas, kita pasti yakin bersama bahwa Allah tidak membenarkan kejahatan, namun Ia memberi kesempatan transformasi bagi semua orang, baik bagi yang sedang berusaha hidup di dalam terang firman Tuhan, maupun bagi mereka yang paling keji sekalipun. Sayangnya, anugerah bertumbuh ini tidak diindahkan oleh sebagian manusia.
Di masa kini banyak orang yang mengaku beriman lebih suka menjadi hakim kehidupan dan main hakim sendiri, mengatasnamakan kebenaran bahkan agama untuk menghakimi mereka yang hidupnya dinilai tidak benar dan menghukum mereka dengan penuh kebencian. Banyak orang yang mengaku diri benar justru menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang keras dan lupa atau bahkan enggan merangkul mereka dengan penuh kasih untuk membawa pada proses bersama yang transformatif, yang membawa pada pertobatan. Ini seringkali muncul di dalam kehidupan bersama. Sebagian orang suka meluapkan kekesalan dan menghukum mereka yang melakukan kesalahan, namun lupa pada proses transformasi. Orang yang bersalah dibentak, dihukum, tidak jarang turut melibatkan aktivitas fisik, dan selesai begitu saja. Tidak ada proses bersama yang merangkul dan mengarahkan pada perubahan. Apalagi kita mengetahui bahwa proses peluapan kekesalan ini sama sekali tidak mengarahkan pada pertumbuhan dan perubahan sikap. Celakanya, ini yang dibiasakan sebagian orang dan kemudian menjadi pola hidup. Kalau salah ya dimarahi, kalau salah ya dihukum, kalau salah ya dibentak. Tidak ada proses pertumbuhan di dalamnya. Setiap kesalahan direspons dengan hukuman namun tidak diselesaikan dengan proses penyelesaian terhadap masalah. Tidak ada proses pertumbuhan, tidak ada transformasi di dalamnya. Lalu di mana anugerah pertumbuhannya? Begitupun di dalam konteks yang lebih luas. Tidak jarang sekelompok orang menghakimi ketika menemukan seseorang melakukan kejahatan atau kesalahan. Caci maki dilontarkan atas nama kebenaran, dan sebagian orang memilih diam seakan-akan membenarkan cacian dan makian itu. Kita kerap menemukan ini di dalam komunitas kita. Tidak jarang saya mendengarkan cerita dari orang-orang yang dipinggirkan oleh sesamanya karena melakukan kesalahan di dalam sebuah komunitas. Dan hal ini juga kerap dijumpai di dalam media sosial. Mungkin kita mengenal istilah cyberbullying. Ada kasus kejahatan atau seorang kedapatan berbuat salah dan menjadi viral di media sosial. Apa yang terjadi? Ada pembulian di sana, dan siapa yang membuli? Seluruh dunia. Sampai-sampai saya pernah menemukan sebuah cuitan di media sosial yang berkata begini: cyberbullying itu ditentang banyak orang, namun akan dibenarkan jika ditujukan kepada orang yang tepat. Ini kenyataan yang sangat memilukan. Tidak hanya itu, upaya pertobatan yang dilakukan oleh sebagian orang tidak dilihat sebagai sesuatu yang baik. Saya pun cukup sering mendengarkan kisah-kisah mereka yang selalu dilihat sebagai orang yang dahulu melakukan kesalahan. Padahal itu sudah lama, dan saat ini ia tengah dalam proses memperbaiki diri dan sudah meninggalkan perbuatan salah itu sejak lama. Proses transformasi yang seperti apapun terasa tidak berarti. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita turut terlibat di dalam realitas itu, di dalam kenyataan itu? Entah itu di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kerja kita, di dalam lingkungan studi kita, atau bahkan di dalam kehidupan bergereja kita. Jika kita demikian, maka sesungguhnya kita mendustai anugerah pertumbuhan dari Allah. Kita berpikir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, namun yang kita lakukan sesungguhnya justru melangkahi Allah dengan tidak mengupayakan proses pertumbuhan bagi semua orang. Kebencian terhadap mereka yang melakukan kejahatan justru malah membuat mereka enggan untuk berubah. Kebencian yang kita tujukan kepada mereka justru membuat mereka enggan untuk berubah. Respons yang kita tujukan kepada mereka, para pelaku kesalahan dan kejahatan, justru menutup ruang perubahan bagi mereka. Padahal di dalam terang firman Tuhan, kita sendiri tidak punya kemampuan untuk menilai apakah kita ini lalang atau gandum di ladang sang penabur. Yang kita tahu hanyalah bahwa kita bergantung pada pemeliharaan dan kemurahan sang penabur. Kita meyakini bahwa semua termasuk diri kita diberikan pertumbuhan, kesempatan untuk berubah, untuk bertransformasi.
Lalu mengapa banyak orang atau bahkan kita juga malah bersikap menentang anugerah Tuhan bagi orang lain? Kita menentang anugerah pertumbuhan, anugerah pertobatan, kesempatan orang untuk memperbaiki diri. Kita sebagai komunitas pada saat ini diajar untuk menjadi komunitas yang merangkul semua orang dengan kasih di dalam anugerah pertumbuhan. Kita sebagai gereja perlu menciptakan lingkungan yang terbuka pada proses semua orang dimanapun kita berada. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, diskriminasi, stereotip, dan hal-hal lain yang tidak membawa sesama kita pada kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, itu semua harus kita tolak. Kita yang kini terus berusaha menjadi anak-anak Tuhan harus senantiasa memperbaiki diri, sekaligus juga merangkul yang lain di dalam proses bersama itu. Kita tentu tidak membenarkan yang jahat, dan jangan sampai kita menjadi jahat pula. Namun kita diundang untuk membuka diri kita, untuk mengapresiasi, untuk mendukung mereka yang sedang berusaha memperbaiki diri agar menjadi benar. Kita dipanggil untuk menciptakan ruang berproses bagi semua orang. Tentu tidak mudah. Kita harus berproses bersama dengan orang-orang yang telah melakukan kesalahan atau bahkan kejahatan yang bahkan merugikan kita. Tentu tidak mudah. Namun jika kita berefleksi sejenak, bukankah ini bagian dari pertumbuhan kita juga? Bukankah ini anugerah? Bukankah ini kesempatan dari Tuhan bagi kita untuk bertumbuh dengan membuka diri bagi proses dengan sesama? Kita sebagai gereja pun demikian, harus membuka diri pada proses bersama, bukan menghilangkannya. Kita harus membuka diri, bukan menutup diri. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Kita mensyukuri penyertaan Tuhan bagi BPK Penabur di dalam panggilan di bidang pendidikan di Indonesia. Peran BPK Penabur sebagai institusi pendidikan kita ketahui sangat besar dalam mengedukasi anak bangsa. Dan izinkan saya pada saat ini pun untuk membagikan ini bagi BPK Penabur, bahwa BPK Penabur pun turut dipanggil untuk semakin membuka diri pada proses pertumbuhan dan transformasi bagi semua yang terlibat di dalam proses pendidikan ini. Semua yang ada di dalam komunitas BPK Penabur, naradidik, guru, karyawan, pengurus yayasan, semuanya. Para guru mengemban panggilan mulia untuk menciptakan iklim belajar yang menuntun naradidik pada pertumbuhan di dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Dan itu pun dikerjakan oleh semua, naradidik, pengurus yayasan, dan juga semua yang terlibat di dalamnya dipanggil untuk mengerjakan hal serupa. Saya memiliki seorang rekan yang melayani, yang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di dalam naungan BPK Penabur. Di dalam cerita-cerita yang ia bagikan pada saya, ia bercerita bahwa sekolahnya saat ini sedang serius untuk merespons menghadapi isu perundungan, isu bully. Dan kemudian sekolahnya memutuskan untuk menciptakan atau membuat sebuah gerakan dan menunjuk para naradidik untuk menjadi duta anti perundungan, duta anti bullying. Umat yang dikasihi Tuhan, ini adalah langkah yang sangat baik untuk menyambut anugerah pertumbuhan bagi semua di dalam komunitas BPK Penabur. Dan ini patut menjadi teladan bagi kita semua. Maka mari kita menyambut anugerah pertumbuhan dari Tuhan bersama-sama. Kita saling mendukung, berbagi kasih, mendoakan bagi pertumbuhan semua orang. Di dalam kerajaan sorga yang sudah dan semakin dekat itu, Allah memelihara semua ciptaan dan memberi kesempatan bertumbuh bagi semua orang. Kita yang saat ini ada, kita yang saat ini hadir sebagai gereja, kita diundang untuk terlibat mewujud nyatakan proses transformasi, proses perubahan bagi semua orang di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita menyambut kerajaan sorga dengan bertumbuh bersama-sama. Tuhan menolong kita. Amin.
Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Engkau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah ahli Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan bagi kami lewat begitu banyak hal di dalam kehidupan kami. Untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, bahkan di dalam hal yang sederhana. Oleh-Mu kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dan menghidupi panggilan kami untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama dan dunia ini. Teguhkanlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menghidupi panggilan ini, meski hidup yang kami jalani tidak mudah dan pergumulan yang kami alami tidak ringan. Mampukanlah kami menyambut setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami dan memanfaatkannya demi kemuliaan-Mu. Saat ini kami berdoa bagi dunia kami yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Kami memohon kuasa Tuhan di dalam segala upaya merespons pandemi ini. Secara khusus kami berdoa bagi para petugas kesehatan, dokter, perawat, petugas kebersihan di rumah sakit, sebagai garda depan dalam menghadapi COVID-19, yang dengan keteguhan hati melayani masyarakat dengan resiko yang tidak kecil. Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka di dalam setiap pekerjaan baik dan berani ini. Tuhan menguatkan mereka dalam menjalani panggilan pekerjaan mereka di tengah pandemi ini. Juga bagi aparat keamanan yang turut menjaga situasi di Indonesia agar tetap kondusif dengan segala risiko yang juga tidak kecil karena tetap melayani masyarakat di segala tempat. Kami memohon kekuatan dari Tuhan agar setiap aparat keamanan dapat mengerjakan bagian mereka dengan baik. Tuhan melindungi mereka di dalam setiap upaya menjaga ketertiban bangsa kami. Tuhan juga memberkati pemerintah bangsa kami untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap menteri dan lembaga tinggi negara yang juga turut bekerja dalam merespons pandemi ini. Tuhan memberi hikmat bagi setiap pemimpin negeri kami, agar mereka dapat menentukan langkah bagi bangsa kami, membuat kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat, demi tetap berjalannya berbagai kepentingan di negeri ini. Tuhan juga kiranya memberi hikmat bagi seluruh masyarakat, agar tetap mematuhi setiap protokol kesehatan dan berbagai anjuran selama pandemi, serta turut mengambil bagian dalam menghidupi normal baru. Tuhan yang memampukan setiap kami untuk beradaptasi dengan situasi yang ada dalam keseharian kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja Tuhan yang di masa pandemi ini mengembangkan pelayanan secara virtual. Tuhan memberkati setiap pelayanan gereja dengan beragam cara agar kehidupan berjemaat tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk setiap persiapan gereja-gereja dalam menyelenggarakan ibadah onsite, kami memohon hikmat dari Tuhan agar setiap perencanaan dan keputusan penyelenggaraan ibadah ini sungguh-sungguh lahir dari pertimbangan yang baik dan matang. Tuhan yang memperlengkapi setiap kebutuhan dalam penyelenggaraan ibadah ini, agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan mengutamakan keselamatan umat dan warga sekitar gereja. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan
yang sedang dalam berbagai pergumulan. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini sakit. Kami mengingat Oma Ratna, Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Bapak Tan Manling, dan setiap jemaat Tuhan yang kami ingat dalam doa ini. Mampukan mereka agar meyakini bahwa Tuhan merangkul setiap umat yang sakit dan dalam pergumulan, sehingga di dalam setiap kondisi kehidupan mereka selalu merasakan cinta kasih-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati setiap upaya pemulihan yang dilakukan. Tuhan juga yang kiranya menolong setiap umat di dalam menghadapi pergumulan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi upaya pembangunan gedung GKI Muara Karang. Kami menyambut berkat Tuhan bagi kami dengan penuh syukur atas kesempatan pembangunan gedung ini. Tuhan yang menyertai kami di dalam proses pembangunan gedung ini. Tuhan memampukan panitia pembangunan gedung GKI Muara Karang agar dapat merencanakan pembangunan ini dengan baik, agar di masa depan dengan adanya gedung GKI Muara Karang kami boleh semakin mengembangkan pelayanan gereja Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi BPK Penabur di dalam 70 tahun pelayanannya. Kami bersyukur untuk kehadiran dan karya BPK Penabur dalam pelayanan pendidikannya hingga saat ini. Tuhan yang menganugerahkan pertumbuhan agar BPK Penabur semakin baik di dalam mengedukasi anak bangsa. Untuk setiap tantangan yang ada secara khusus di masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang menganugerahkan hikmat agar BPK Penabur dapat tetap mengembangkan pelayanan pendidikan secara kreatif dan semakin baik. Untuk itu juga kami memohon berkat Tuhan bagi pengurus yayasan, para guru, karyawan, juga naradidik yang menimba ilmu di BPK Penabur. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai BPK Penabur. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri, sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan KJ 299 3 kali. Bersyukur kepada Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, kami membawa persembahan syukur ini, sambutlah dalam kemuliaan-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi sarana kasih Allah dalam pelayanan yang kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan yang Allah sediakan, sehingga kami dapat menyampaikan persembahan syukur bagi kemuliaan-Mu. Dalam kasih abadi dari Bapa, kami bawa persembahan syukur ini. Amin. Nyanyian penutup, mari kita berdiri menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
lupakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.